Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, Gereja Katolik seluruh dunia memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, tentang latar belakang atau sejarah bagaimana peringatan ini kemudian dirayakan oleh gereja sudah sering kita dengar. Tapi juga sangat relevan untuk kita ketika kita pada bulan Oktober ini berdoa rosario. Kita mengkhususkan bulan ini untuk menghormati Maria Bunda Yesus dalam doa rosario. Saya Romagus Cesar saudari-saudara akan mengajak kita sekalian merenungkan hari ini Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab orang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anak itu minta ikan? Atau kalajengking kalau anak itu minta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Maria Ratu Rosario. Doa rosario sering kita doakan dengan lantunan atau untayan rosario yang berulang-ulang. Bagi orang yang sungguh menghayati doa itu, mereka sungguh tenang, damai, teduh mendoakannya. Tapi bagi orang yang bakatnya adalah bosan, mengulang-ulang rosario mungkin menjadi beban baginya. Hari ini saudari-saudara, selain merayakan Maria Ratu Rosario, Yesus mengajarkan tentang doa. Kalau kemarin Yesus mengajarkan doa Bapa kami, hari ini Yesus meneruskan pengajarannya tentang doa itu, sebagaimana kita dengarkan dalam perikop Injil Lukas hari ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada intinya doa itu adalah menyangkut relasi kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Dia yang kita panggil, yang kita sapa, yang kita sebut sebagai Bapa kita. Dan kita tahu betul saudari-saudara bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasih. Dia adalah sumber kasih dan
Dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia, yang diperlukan oleh manusia, apa yang terbaik untuk kita manusia. Belas kasihnya itulah yang kemudian dia bukakan kepada siapa saja yang memohon kepadanya. Sikap memohon kepadanya dalam doa ini dilandaskan pada keterbukaan dan penyerahan diri kepada Tuhan dan segala kehendaknya. Dalam doa Bapa kami, Yesus sudah mengingatkan. Maksud saya, Yesus sudah mengajarkan kita, jadilah kehendakmu. Maka ketika kita berdoa saudara-saudara, kita tahu Bapa kita penuh kasih. Karena itulah kita berdoa penuh iman dan menyerahkan seluruh permohonan kita kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dengan ajaran ini Yesus mau mengajarkan saudara-saudara agar kita selalu tidak jemu-jemunya berdoa kepada Tuhan. Tidak jemu-jemunya membangun relasi dengan Tuhan melalui doa-doa, dengan sikap penyerahan diri yang total kepadanya. Maka yang paling penting di sini, doa itu adalah relasi, bukan transaksi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan saudari-saudara, kita sedang membangun relasi yang penuh kasih dengan Bapa yang murah hati. Kita tidak sedang bertransaksi dengan Tuhan. Karena itulah dalam konteks relasi ini, doa-doa kita itu kita panjatkan dengan penuh penyerahan diri. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita ingat ini saudari-saudara, dan kita tanamkan dalam hati, dalam diri kita. Berdoa kepada Tuhan itu soal relasi, bukan transaksi. Itu prinsipnya, itu dasarnya. Berdoa itu menyangkut relasi, bukan transaksi. Artinya saudari-saudara, bahkan kalau doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan atau masih tertunda, relasi dengan Tuhan itulah yang penting. Bahwa kita sadar Tuhan adalah Bapa, kita ini anak. Kita boleh meminta apapun sebagai anak, tetapi Bapa lah yang memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Maka makin kita berdoa saudara-saudari dengan tekun, makin relasi kita dengan Tuhan itu terjalin, kuat, erat. Ini yang pertama saudari-saudara. Dalam Injil hari ini saudari-saudara, Yesus mengajarkan atau menegaskan kepada kita tiga rumus atau cara ketika berdoa. Mintalah kamu akan mendapat, carilah kamu akan menemukan, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi saudara-saudari, mari kita sadar bahwa inilah sebuah bentuk proses. Sebab untuk meminta kita perlu menyusun kata-kata yang tepat. Kata-kata yang muncul dari hati, yang muncul dari kebutuhan yang terdalam. Karena Tuhan bukanlah Dia yang mudah kemudian tersihir oleh kata-kata indah, bukan. Tapi oleh hati yang penuh kerendahan menyerahkan diri. Oleh pribadi yang penuh iman memohon kepadanya. Karena itu untuk berdoa, untuk meminta sekali lagi kita perlu menyusun kata-kata permintaan. Dan untuk mencari sesuatu kita butuh waktu untuk menemukannya. Butuh proses. Dan untuk mengetuk pintu saudari-saudara, kita juga harus bisa membedakan mana pintu, mana jendela, mana tembok, dan mana belakang rumah. Kita harus bisa membedakan itu.
Dan dalam proses itulah saudara-saudara dibutuhkan seringkali ketekunan, ketabahan, kesabaran. Proses selalu mengandaikan ketekunan, kesabaran, ketabahan untuk menantikan hasilnya. Dan kadang-kadang dalam proses itu atau bahkan proses itu sendiri adalah sebuah ujian. Dalam hal ini Tuhan seringkali menguji iman kita, ketekunan kita, ketabahan kita, penyerahan diri kita kepadanya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang terakhir, kesungguhan doa itu bukan saja terletak dalam cara pengucapan kata-kata yang penuh makna, baik melalui bibir maupun di dalam hati kita, tapi juga menyangkut kesetiaan di dalam melakukannya. Kesetiaan tersebut berkaitan dengan waktu, dengan ketekunan, dengan ketabahan, serta kesetiaan kita untuk melalui proses tadi. Orang yang menghayati hidup doa saudari-saudara akan memperoleh kekuatan, akan memperoleh ketabahan. Dia akan menemukan kedamaian sebagaimana dijanjikan oleh Yesus. Sekali lagi saudari-saudara, kesungguhan doa bukan saja pada cara pengucapan kata-kata penuh makna, tapi menyangkut kesetiaan di dalam melakukannya, kesetiaan di dalam berdoa. Santa Monica adalah contoh paling konkret, paling baik untuk doa yang penuh kesetiaan ini. Kita tahu cerita tentang Santa Monica saudari-saudara. Hampir separuh hidupnya habis untuk berdoa dengan berlutut, dengan air mata, supaya Agustinus anaknya bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Supaya Patrisius suaminya bertobat dan dibaptis. Apakah kemudian doanya terkabulkan dalam waktu yang dekat saudara-saudari? Tidak. Hampir 30 tahun Santa Monica berdoa dengan ketekunan, dengan air mata. Tapi dia tetap percaya Tuhan akan menolongnya. Dan ketekunan kesetiaannya dalam berdoa ini diganjar Tuhan. Anaknya Agustinus bertobat, bahkan kemudian menjadi imam, menjadi uskup di Hippo di Afrika Utara. Dan kemudian dalam gereja kita kenal dia adalah salah satu orang kudus yang besar, seorang pujangga gereja. Dan suaminya Patrisius juga bertobat. Butuh kesetiaan di samping ketekunan untuk mendapatkan jawaban Tuhan, jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita harus menjalani, melewati proses yang tidak mudah saudari-saudara. Maka kalau kita baru memohon sesuatu, entah itu karena kita sakit, keluarga sakit, entah kita mohon pasangan, mohon pekerjaan, mohon kelancaran dalam bisnis. Kalau baru 1-2 bulan berdoa, jangan kemudian kehilangan harapan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu lebih baik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Lebih dari kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya butuh ketekunan, kesetiaan, ketabahan untuk menunggu sambil terus menjalani proses. Apapun yang Tuhan berikan, mari kita syukuri. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik. Bunda Maria, Bunda selalu menolong. Ratu Rosario yang kita peringati hari ini adalah dia yang setia sepanjang hidupnya. Berdoa, senantiasa hadir menyertai putranya. Dan sebagaimana fiatnya di awal ketika dia mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel.
Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semoga ini juga menjadi sebuah inspirasi, teladan penyerahan diri kita ketika kita berdoa. Apapun yang kita mohon, apapun yang kita minta kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, sekali lagi mari kita ingat, doa itu menyangkut relasi, bukan transaksi. Dia membutuhkan proses, dia mengandaikan kesetiaan dan ketekunan serta ketabahan. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan akan memberi hanya yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong. Ratu Rosario setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Bapa yang penuh belas kasih, Engkau tak pernah menolak semua orang yang datang menghadap-Mu, yang menyampaikan permintaan, permohonan. Namun ajari kami, agar semakin kami memohon kepadamu, semakin kami membangun relasi yang utuh, yang kuat denganmu. Semakin kami meminta dan berharap kepadamu, semakin kami menjalani proses itu dengan penuh ketekunan dan ketabahan. Ajari kami, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Saungguhlah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, saudara, rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.